Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad sannafa fi fadli tilawatihi jama'atun minal amathili wal a'lami. Dan sungguh telah dikarang mengenai keutamaan membaca Al-Quran oleh sekelompok para ulama terbaik dan ulama yang cerdas-cerdas. Kutuban ma'rufatan inda ulin nuha wal ahlami, akan kitab-kitab yang terkenal di kalangan orang-orang yang memiliki akal dan para cendekiawan. Lakin du'ufatil himamu an hifdhiha, akan tetapi lemahnya minat untuk menghafal kitab-kitab tersebut. Bal an mudala'atiha, bahkan dari untuk mengkaji kitab-kitab tersebut. Fasara la yantafi'u biha, maka jadilah tidak bisa diambil manfaat kitab-kitab tersebut illa afradun min ulil afhami, kecuali hanya secara perseorangan dari orang-orang yang memiliki pemahaman. Wa ra'aitu ahla baladina Dimashqa, dan saya Imam An-Nawawi melihat penduduk negeri kami yakni Damaskus, hamahallahu ta'ala wa shanaha wa sa'ira biladil islami, semoga Allah ta'ala melindungi negeri tersebut dan menjaganya, begitupun dengan negeri-negeri Islam lainnya, amin. Muktsirina minal i'tina'i bitilawatil Qur'anil azizi, amat banyak menaruh perhatian untuk melantunkan Al-Quran yang mulia itu. Ta'alluman wa ta'liman, dengan cara belajar dan mengajar. Wa ardan wa dirasatan fi jama'atin wa furada, dan membaca secara hafalan dan bertadarus, yakni membaca dengan melihat tulisannya, dilakukan secara berjamaah dan sendiri-sendiri. Mujtahidina fi dzalika bil layali wal ayami, mereka bersungguh-sungguh dalam melakukan hal-hal itu di malam hari dan di siang harinya. Zadahumullahu ta'ala hirsan alaihi, semoga Allah ta'ala menambahkan kepada mereka ambisi kepada Al-Quran. Wa ala jami'i anwa'it ta'ati, dan juga menambahkan mereka ambisi kepada semua jenis-jenis ketaatan-ketaatan. Muridina wajhadil jalali wal ikrami, lagi sebagai orang-orang yang hanya bertujuan untuk mencari ridha Allah, pemilik keagungan dan pemilik kemuliaan. Wa da'ani dzalika ila jam'i mukhtasarin fi adabi hamalatihi, maka hal-hal itu telah mendorong saya untuk menghimpun ringkasan mengenai etika-etika pengemban Al-Quran. Wa awsafi huffadhihi wa talabatihi, dan karakter-karakter yang harus dimiliki oleh para penghafal Al-Quran dan orang yang mempelajari Al-Quran. Faqad aujaballahu subhanahu wa ta'ala an-nasihata li kitabihi, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan bersikap baik kepada kitabnya yakni Al-Quran. Wa minan nasihati lahu bayanu adabi hamalatihi wa tullabihi, dan diantara bersikap baik kepada kitabnya yaitu menjelaskan etika-etika pengemban Al-Quran dan orang-orang yang belajar Al-Quran. Wa irsyaduhum ilaiha wa tanbihuhum alaiha, dan juga membimbing mereka kepada etika-etika tersebut dan mengingatkan mereka atas etika-etika tersebut. Wa uthiru fihi al-ikhtisara, saya mengutamakan dalam menjelaskan etika-etika tersebut secara ringkas. Wa uhadhiru tadwila wal iktsar, dan saya berhati-hati yakni menghindari pemanjangan pembahasan dan memperbanyak kalimat. Wa aqtasiru fi kulli babin ala tarafin min atrafihi, dan saya juga membatasi di setiap bab pada satu pembahasan dari berbagai sisi pembahasan. Wa armizu min kulli darbin min adabihi ila ba'di asnafihi, dan saya juga menggeser pembahasan dari setiap bagian etika-etika tersebut ke sebagian jenis-jenisnya pada bab tersendiri. Falidzalika akatsaru ma azkuruhu bihadfi asanidihi, karena hal itulah mayoritas sesuatu keterangan yang saya menuturkannya dengan membuang sanad-sanadnya.
wa in kanat asaniduhu bihamdillahi ta'ala indi minal hadirati al-atidati, meskipun sanad-sanadnya dengan memuji Allah Ta'ala semuanya itu ada pada saya, tersedia lagi lengkap. Fa inna maksudi, maka sesungguhnya tujuan saya at-tanbihu ala asli dzalika adalah mengingatkan kepada pokok permasalahan yang membahas tentang etika-etika tersebut. Wal isyaratu bima adzkuruhu ila ma hadzaftuhu mimma hunalika, dan memberikan petunjuk dengan sesuatu keterangan yang saya menuturkan tentang sesuatu sanad yang saya telah membuangnya dari berbagai sanad di sana dalam penulisan kitab ini. Wasababu fi ithari ikhtisarihi ithari hifdhahu, dan penyebab dalam hal lebih mengutamakan peringkasan kitab ini adalah saya mengutamakan penghafalannya, wa kasratal intifa'i bihi wa intisyarahu, dan juga agar banyak bisa diambil manfaatnya dan lebih luas penyebarannya. Tsumma ma waqa'a min gharibil asma'i wal lughati fil abwabi, kemudian hal-hal yang telah ada tertulis di dalam kitab ini berupa nama-nama dan bahasa-bahasa yang asing di beberapa bab, ufriduhu bisyarhi waddabati alwajizi alwadihi, maka saya mengkhususkan pembahasan hal-hal tersebut dengan memberikan penjelasan dan koreksi singkat yang jelas, ala tartibi wuqu'ihi fi babin fi akhiril kitabi, berdasarkan urutan keberadaan hal-hal itu di babnya di akhir kitab ini. Liyakmula intifa'u sahibihi, agar lebih lengkap pengambilan manfaat oleh pembaca kitab ini, wa yazula syakku an talibihi, dan dapat menghilangkan keraguan-raguan dari orang yang mempelajari kitab ini. Wa yandariju fi dhimni dzalika wa fi khilalil abwabi, dan memasukkan secara bertahap dalam isi kandungan hal-hal itu dan di sela-sela bab, jumalun minal qawaidi wa nafaisu min muhimmatil fawaidi, sejumlah kaidah-kaidah dan uraian panjang lebar berupa faedah-faedah yang penting. Wa ubayyinul ahaditsa as-sahihata wad-dha'ifata, dan saya menjelaskan hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang dhaif, mudafatin ila man rawaha, yang disandarkan kepada orang yang meriwayatkan hadis tersebut, minal a'immatil asbati, yaitu para imam yang jujur lagi terpercaya. Wa qad adhalu an nadirin min dzalika min ba'dil halati, dan terkadang saya lupa menggunakan yang tidak lazim, yakni asing, untuk menjelaskan hal-hal itu di sebagian kondisi di beberapa tempat di dalam kitab ini. Wa'alam, dan ketahuilah, annal ulama'a min ahlil hadithi wa ghairihim, bahwasannya para ulama ahli hadis dan selainnya, jawazu al-amala bid-dha'ifi fi fadailil a'mali, mereka memperbolehkan beramal dengan landasan hadis-hadis yang dhaif dalam mengerjakan amal-amal keutamaan. Wa ma'a hadza fa inni aqtasiru 'ala sahihi, namun menyertai hal pembolehan ini, maka sesungguhnya saya membatasi diri kepada hadis yang sahih, wala adzkurud dha'ifa illa fi ba'dil ahwali, dan saya tidak menuturkan hadis yang dhaif kecuali di sebagian kondisi, yakni di beberapa tempat di kitab ini. Wa 'alallahil karim, dan hanya kepada Allah yang Maha Pemurah, tawakkuli wa i'timadi, berserah diri saya dan bergantung diri saya, wa ilaihi tafwidi wa wastinadi, dan hanya kepadanya lah berpasrah diri saya dan bersandar diri saya. Wa as'aluhu suluka sabilir rasyadi, dan saya memohon kepada Allah agar saya dapat menempuh jalan yang benar, wal ismata min ahwali ahli zayghi wal inadi, dan terpelihara dari berbagai perilaku orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang menentang kebenaran. Wa dawama ala dzalika wa ghairihi minal khairi fi izdiyadin, dan melanggengkan saya berada di atas hal-hal itu dan selainnya berupa kebaikan dalam kondisi terus bertambah. Wa abtahilu ilaihi subhanahu an